trabaja por ser jugador de primer equipo y está cambiado completamente para mi familia. Me despierto a las 9, voy a entrenar, salgo de entrenar, como y luego por la tarde clase y si no tengo clase pues descansar. Dua bocah ini luar biasa. Lamine Yamal yang baru ulang tahun kemarin, yang genap 17 tahun karena ditampil di Piala Eropa pada usia 16 tahun. Ini pertama kali pemain muda tampil di arena Eropa yang masih sangat muda. Timnas Indonesia berhasil naturalisasi Lamine Yamal. Cina mulai merasa terancam. Dalam perkembangan luar biasa yang mengguncang sepak bola Asia, Tim Nasional Indonesia resmi mengumumkan keberhasilan naturalisasi salah satu bakat muda paling menjanjikan di dunia sepak bola, Lamine Yamal. Pemain yang saat ini bersinar di klub raksasa Spanyol FC Barcelona kini telah resmi menjadi bagian dari Garuda. Keberhasilan ini tidak hanya membuat publik sepak bola Indonesia bersorak gembira, tetapi juga mengundang reaksi signifikan dari negara-negara pesaing di kawasan Asia, khususnya Cina yang selama ini menjadi salah satu kekuatan besar sepak bola di kawasan Asia Timur. Luar biasa pemain ini ya, dia punya kaki kiri yang mematikan, umpan-umpannya hampir semuanya akurat. Nah, pemain muda seperti Lamine Yamal dan juga Nico Williams, ini dua winger ini sangat cepat dan mereka punya skill individu yang bagus. Siapa Lamine Yamal? Lamine Yamal, pemain yang masih berusia 16 tahun, telah mencuri perhatian dunia sejak debutnya bersama tim utama Barcelona. Dengan kecepatan, kelincahan, serta kemampuan teknis yang mumpuni, Yamal sudah dianggap sebagai salah satu talenta masa depan sepak bola dunia. Dia menjadi pemain termuda yang tampil untuk tim utama Barcelona di La Liga. Dalam catatan, prestasinya terus meningkat sejak itu. Di tingkat internasional, Yamal sebelumnya sempat membela timnas Spanyol U15 dan U17. Namun setelah proses panjang dan negosiasi intens, Lamine Yamal akhirnya memilih Indonesia sebagai negara yang akan dibelanya di pentas internasional. Keputusan Yamal ini bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga karena faktor darah keturunan dari salah satu orang tuanya yang berasal dari Indonesia, sehingga ia memenuhi syarat untuk proses naturalisasi. Proses naturalisasi yang mendebarkan. Proses naturalisasi Lamine Yamal berlangsung cukup lama dan mengesankan dan menegangkan. Setelah pertama kali muncul kabar bahwa Indonesia mengincar pemain muda berbakat ini, Federasi Sepak Bola Indonesia langsung bergerak cepat. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari pendekatan formal melalui jalur diplomatik hingga dukungan dari publik yang sangat berharap kedatangan Yamal akan meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga serta berbagai tokoh politik di Indonesia juga terlibat langsung dalam proses ini. Mereka berusaha memastikan semua persyaratan hukum dan administrasi terkait kewarganegaraan terpenuhi. Ada spekulasi bahwa negara-negara lain seperti Spanyol juga mencoba mempertahankan Yamal, tetapi pada akhirnya tekad dan komitmen Yamal untuk membela tanah leluhurnya menjadi faktor penentu dalam keputusan final. Dampak bagi timnas Indonesia. Kedatangan Yamal ke timnas Indonesia diperkirakan akan membawa dampak yang luar biasa. Di usia yang masih sangat muda, Yamal sudah menunjukkan bakat luar biasa yang bisa mengubah permainan dalam pertandingan penting. Ia diperkirakan akan mengisi posisi sayap kanan di skema permainan timnas yang saat ini dipimpin oleh pelatih Sintayong. Dengan kemampuan dribbling yang mumpuni, visi bermain yang luar biasa, dan insting mencetak gol, Yamal diharapkan akan menjadi salah satu pemain kunci yang bisa membawa Indonesia lebih kompetitif di level internasional. Kehadirannya dipandang sebagai lompatan besar dalam upaya Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina yang selama ini mendominasi sepak bola di kawasan. Reaksi Cina ketakutan makin besar. Di sisi lain, kabar naturalisasi Lamine Yamal oleh Indonesia ini juga telah memicu reaksi di Cina sebagai salah satu rival utama Indonesia di kawasan Asia. Cina selama ini berusaha memperkuat posisi mereka dalam dunia sepak bola dengan berbagai cara, termasuk dengan memperkenalkan banyak pemain naturalisasi ke dalam tim nasional mereka. Namun keberhasilan Indonesia mendapatkan Lamine Yamal dipandang sebagai ancaman serius bagi dominasi mereka di Asia Tenggara dan Asia Timur. Cina yang telah berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan sepak bola dan naturalisasi pemain asing seperti Elkeson, Alan, dan Fernandinho, kini harus menghadapi kenyataan bahwa Indonesia mulai bangkit dengan cara yang serupa. Beberapa media di Cina bahkan melaporkan bahwa keberhasilan Indonesia ini menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi ancaman yang nyata bagi ambisi sepak bola Cina di kancah internasional.
Media-media olahraga Cina telah mempublikasikan berbagai opini terkait langkah strategis yang harus diambil oleh Federasi Sepak Bola Cina untuk menghadapi situasi ini. Beberapa analis sepak bola di Cina memperkirakan bahwa keberadaan Yamal di Timnas Indonesia akan membuat persaingan di level Asia menjadi lebih ketat. Mereka juga mengkhawatirkan bahwa popularitas sepak bola di Indonesia yang semakin berkembang pesat dapat mengurangi dominasi Cina di kawasan ini. Jalan menuju Piala Dunia. Keberhasilan naturalisasi Lamine Yamal ini tak lepas dari ambisi besar Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Dengan banyaknya talenta muda berkualitas dan pemain-pemain naturalisasi yang berkualitas tinggi, peluang Indonesia untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia semakin besar. Yamal diprediksi akan menjadi figur sentral dalam skema tersebut, membantu mengangkat performa tim di pertandingan-pertandingan penting. Jika Indonesia berhasil melaju lebih jauh dari kualifikasi Piala Dunia dengan bantuan Yamal, tidak diragukan lagi ini akan menjadi salah satu kisah paling fenomenal dan sejarah dalam sepak bola Asia. Dengan potensi yang dimiliki Yamal dan para pemain muda lainnya, Indonesia mungkin akan segera menjadi kekuatan besar yang harus diperhitungkan di panggung sepak bola dunia. Harapan dan masa depan. Kini harapan masyarakat Indonesia terhadap prestasi timnas semakin tinggi. Lamine Yamal diharapkan tidak hanya sebagai pemain yang bisa membawa Indonesia meraih kemenangan di turnamen besar, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Bahkan luar biasa yang dimiliki Yamal ditambah dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, membuat Indonesia semakin percaya diri menatap masa depan yang cerah. Tentu saja tantangan yang tetap ada, Yamal masih harus beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola Indonesia dan Asia yang berada dengan atmosfer sepak bola Eropa. Namun dengan semangat juang yang tinggi, dukungan penuh dari fans, dan potensi besar yang dimiliki, Yamal bisa menjadi bagian penting dari sejarah baru bagi timnas Indonesia. Penutup, naturalisasi Lamine Yamal oleh Indonesia adalah langkah besar yang tidak hanya membawa harapan baru bagi sepak bola nasional, tetapi juga mengirimkan sinyal yang kuat kepada dunia, terutama China dan negara-negara pesaing lainnya di Asia, bahwa Indonesia serius dalam ambisinya menjadi kekuatan sepak bola di kancah internasional. Kini dunia menantikan bagaimana kiprah Yamal dan timnas Indonesia di masa depan, serta bagaimana reaksi negara-negara lain menghadapi kebangkitan sepak bola Indonesia yang mulai mengguncang Asia.